Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, eh, kita lanjutkan ya materi pembelajaran kita ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya mengenai perpajakan. Dan untuk materi ya teori-teori tentang perpajakan itu minggu-minggu sebelumnya ya sudah saya berikan ya melalui Google Classroom ya. Silakan anak-anak ya untuk mempelajarinya ya materi atau teori mengenai perpajakan ya yang sudah saya berikan. Dan pada kesempatan kali ini ya saya hanya ingin menjelaskan ya tentang perhitungannya saja ya. Perhitungan mengenai perpajakan. Nah, di sini saya sudah memiliki ya satu soal tentang perpajakan ya. Dan soal ini sudah lengkap sekali ya dari awal ya sampai dengan akhir ya di soal ini. Namun dalam ujian tengah semester ataupun dalam ujian semesteran ya itu kadangkala ada soal yang bentuknya lengkap seperti ini ya, ada pula ya yang bentuknya merupakan bagian ya atau penggalan ya dari soal-soal ini gitu ya. Jadi ada yang lengkap seperti ini atau juga ada beberapa ya yang dipenggal ya atau yang dipotong ya, soal ini menjadi sebagian ya atau menjadi beberapa bagian ya dari soal ini. Ya, yaitu nanti disesuaikan dengan kondisi soalnya saja ya. Nah, di sini saya memiliki ya satu contoh ya soal perpajakan. Di sini ada contoh ya soal soal perpajakan ya. Ini saya bacakan saja. Nah, di sini diilustrasikan Pak Raden ya, dia sudah menikah ya dengan pasangan yang tidak bekerja ya dan memiliki dua anak. Dia memperoleh gaji ya, gaji sebulannya itu adalah 15 juta rupiah. Dan Pak Raden dia sudah memiliki NPWP ya. Dan perusahaan tempat Pak Raden bekerja ya dia mengikuti program pensiun ya dan BPJS kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun ya dari BPJS itu sebesar 1% ya dari gaji per bulan. Terus Pak Raden ia membayar iuran jaminan hari tua yaitu tiap bulan 2% dari gaji. Ya, premi jaminan kecelakaan kerja ya atau JKK dan juga premi jaminan kematian ya atau JK ya dibayar oleh pemberi kerja ya dengan jumlah masing-masing 0,24% ya dan 0,30% dari gaji per bulan. Nah, di sini ada tarif ya, ada tarif penghasilan tidak kena pajak ya. Nah, di sini eh, tarif penghasilan tidak tidak kena pajaknya adalah ini ya. Yang pertama adalah wajib pajak pribadi yaitu adalah 54 juta rupiah per tahun. Terus ada lagi tambahan ya, tambahan wajib pajak ya yang sudah kawin itu adalah 4.500.000 rupiah per tahun. Dan juga di sini ada tambahan ya untuk istri yang penghasilannya digabung ya dengan penghasilan suami. Itu tambahannya adalah 54 juta rupiah per tahun. Dan juga ada lagi tambahan untuk setiap tanggungan ya. Nah, ini tambahannya adalah 4.500.000 rupiah per tahun. Nah, di sini ada tarif pajak ya, tarif pajak ya. Ini di sini ada rentannya ya, ada rentangnya ya. Nah, kalau tarif pajak 5% ya itu adalah dari 0 sampai dengan 50 juta. 15% itu adalah dari 50 sampai dengan 250 juta. 25% itu dari 250 sampai dengan 500 juta. Ya, dan 30% itu adalah di atas 500 juta. Nah, dalam soal ini ya, itu kita disuruh menghitung PPH
ya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Pak Raden selama 1 tahun ya. Jadi contoh soal ini adalah contoh soal cara menghitung pajak penghasilan ya. Nah, kan pajak itu kan selain ada pajak penghasilan, ada lagi pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ada lagi pajak pertambahan nilai ya atau PPN. Ya, dan nanti mungkin dalam video berikutnya saya akan memberikan ya bagaimana cara mencari ya pajak bumi dan bangunan ya atau disebut juga dengan PBB. Dan nanti juga akan saya berikan lagi video ya bagaimana cara mencari pajak pertambahan nilai ya atau PPN. Ya, namun pada kesempatan kali ini ya saya hanya membahas ya perhitungan untuk mencari pajak penghasilan ya atau PPH ya. Nah, dari soal-soal ini ya, nah bisa kita kerjakan ya. Nah, jawabannya adalah ini. Nah, ini. Ya, jadi pertama yang harus kalian lakukan ya kalian tulis dulu ya gaji Paraden per bulan ya. Nah, kan dalam soal ya, dalam soal ini ya itu diceritakan ya bahwa gaji Paraden itu ya selama sebulan adalah 15 juta rupiah. Nah, ini tinggal dimasukkan cek ke sini. Ya, gaji per bulan itu adalah 15 juta rupiah. Nah, kalau sudah ya kalian memasukkan ya gaji per bulan ya, nah tinggal kalian menghitung preminya ya. Nah, dalam soal itu kan ada dua premi ya. Ada dua premi. Nah, ada dua premi. Nah, ini ada premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK, ada lagi premi jaminan kematian. Ya, yang mana premi jaminan kecelakaan kerja ya itu besarnya adalah 0,24%. Nah, sedangkan premi jaminan kematian itu besarnya adalah 0,30% ya dari gaji per bulan. Nah, itu tinggal kalian masukkan saja ke sini. Nah, premi jaminan kecelakaan kerja itu kan 0,24% dikali ya dengan gaji per bulan. Gaji per bulannya berapa? Gaji per bulannya adalah 15 juta rupiah. Nah, hasilnya adalah ini. 36.000 rupiah. Nah, sedangkan kalau premi jaminan kematian itu adalah 0,30% dikali dengan gaji per bulan ya atau 15 juta rupiah. Hasilnya adalah 45.000 rupiah. Ya. Nah, premi jaminan kecelakaan kerja dan juga premi jaminan kematian ini nanti kalian tambahkan ya 36.000 rupiah ditambah dengan 45.000 rupiah hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 81.000 rupiah. Nah, satu lagi yang harus kalian ingat ya, hasil dari premi ya penjumlahan dari premi baik itu premi jaminan kecelakaan kerja ataupun premi jaminan kematian itu sifatnya adalah menambah ya menambah gaji per bulan. Ya, nah di sini kita tinggal tambahkan saja ya gaji per bulan 15 juta ya ditambah dengan hasil penambahan premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian ini ya ini tinggal tinggal kita tambahkan saja ya 15 juta ya ditambah dengan 81.000 rupiah ya tinggal ditambahkan. Nah, hasilnya adalah ini ya hasilnya adalah 15 juta 81.000 rupiah ya 15 juta 81.000 rupiah ya itu adalah hasil penjumlahan dari gaji per bulan ya ditambahkan dengan premi-premi ya baik itu premi kecelakaan kerja ataupun premi jaminan kematian ya. Nah, kalau sudah kalian menambahkan ya gaji per bulan dengan premi-premi ya, nah tinggal kalian menghitung biaya jabatan ya, iuran pensiun dan juga iuran jaminan hari tua ya. Nah, yang pertama dulu ini saya bahas ya biaya jabatan. Nah, kalau biaya jabatan ya itu biasanya dalam soal itu tidak tercantumkan, tapi tetap ya kalian harus menghitung. Ya, jadi kalaupun dalam soal itu tidak dicantumkan biaya jabatan, kalian itu harus menghitungnya. Dan biaya jabatan itu besarnya selalu sama. Ya, besarnya adalah sebesar 5%.
Gitu ya. 5% dari mana? 5% dari sini nih, dari hasil penjumlahan ini. Ya, 5% dikali dengan 15 juta ya 81.000 ya. Nah, namun perhatikan ya. Nah, ini juga harus kalian ingat ya bahwa besarnya biaya jabatan ya itu tidak boleh melebihi dari 500.000 ya. Nah, ini nanti kalian kalikan ya 5% dikali dengan 15 juta 81.000 yaitu hasilnya berapa? Ya, kalau hasilnya di atas 500.000 itu kalian ambil 500.000 saja. Gitu ya. Nah, kalau hasilnya ya hasil perkalian ini dengan ini ya hasil perkaliannya itu di bawah 500.000 ya, ya berarti itu yang diambil. Ya. Nah, ini kan 5% ya dikali dengan 15 juta 81.000 itu kan hasilnya kan 700 ya. Hasilnya adalah 754.050 ya kan. Ini kan hasil perkalian ini dengan ini kan hasilnya 754.050. Nah, itu kan lebih besar dari 500.000 ya kan. Nah, kalau lebih besar dari 500.000 maka yang diambil hanya 500.000 saja. Gitu ya. Nah, namun kalau misalkan dalam soal ya 5% ya dikali eh, dengan gaji per bulan ditambah dengan premi-premi hasilnya misalkan 400.000. Nah, 400.000 kan itu di bawah 500.000 ya. Nah, kalau di bawah dari 500.000 ya maka yang diambil adalah itu aja ya, yang 400.000 itu. Jadi kayak gitu ya. Jadi sekali lagi ya, biaya jabatan yaitu besarnya adalah 5%, ya 5% adalah dari sini nih. Ya, dari gaji per bulan sudah ditambahkan dengan premi-premi. Ya, namun ya ada ketentuannya ya. Biaya jabatan itu tidak boleh melebihi dari 500.000. Artinya 5% ya dikali dengan ini ya dengan gaji per bulan ditambah premi-premi, kalau hasilnya di atas 500.000 yang diambil 500.000 saja. Ya, tapi kalau hasil perkaliannya itu di bawah 500.000, misalkan 400.000, nah berarti yang dimasukkan adalah yang 400.000 itu. Gitu ya. Nah, ini kan dalam dalam contoh soal yang ini kebetulan ini kan hasilnya 754.050. Ini hasilnya nih sebenarnya ya. Nah, karena 754.050 itu kan lebih ya, lebih dari 500.000 ya. Nah, maka yang diambil adalah ini aja 500.000 ya. Nah, kemudian ya kita menghitung yang namanya iuran pensiun. Ya, kita menghitung iuran pensiun. Nah, dalam soal ini iuran pensiun itu adalah sebesar 1%. Ya, iuran pensiun sebesar ini ya. Iuran pensiun sebesar 1% dari gaji per bulan. Nanti itu tinggal tinggal dimasukkan ya. Nah, kalau iuran pensiun ataupun iuran jaminan hari tua itu nggak ada batas maksimalnya ya. Ya nanti dikalikan ya apa adanya aja ya. Iuran pensiun kan 1% dikali dengan ini ya 15 juta 81.000 ya. Ini 15 juta 81.000 diambil dari sini ya. Itu hasilnya adalah ini 150.810. Dan kemudian juga ini ya iuran jaminan hari tua ya dalam soal ini ya. Nah, dalam soal ini kalau iuran jaminan hari tua yaitu adalah 2% ya. Sehingga kita masukkan ya, iuran jaminan hari tua itu 2% dikali dengan 15 juta 81.000. Nah, hasilnya adalah ini. 301.620 ya. Nah, sekarang kita tambahkan ya biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun ditambah dengan iuran jaminan hari tua ya. Nah, hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 952.430. Nah, biaya jabatan, iuran pensiun ataupun iuran jaminan hari tua ya itu sifatnya adalah mengurangi. Ya, ini tinggal dikurangi aja. 15.081.000 dikurangi dengan 952.430. Hasilnya adalah ini. Ya, 14.128.570. Nah, ini adalah gaji bersih namanya ini. Ya, jadi gaji bersih itu adalah gaji
yang sudah ditambah dengan premi-premi dan juga dikurangi ya dengan biaya jabatan, iuran pensiun dan juga iuran jaminan hari tua. Ya, nah itu hasilnya adalah ini. Ini adalah gaji bersih Pak Raden selama 1 bulan. Gitu ya. Nah, yang berikutnya ya kita tinggal mencari gaji bersih Pak Raden selama 1 tahun. Ya, 1 tahun kan itu 12 bulan. Ya, artinya ini gaji Pak Raden per bulan tinggal dikali saja dengan 12. Ya, 14.128.570 dikali dengan 12. Ya. Nah, hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 169.542.840. Ya, nah ini adalah gaji bersih Pak Raden ya selama 1 tahun. Ya. Nah, kita kalau sudah mendapatkan ya gaji bersih ya selama 1 tahun ya tinggal kita mencari PTKP-nya. Ya, PTKP itu apa? PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Ya, nah ini disesuaikan dengan soalnya. Ya, nah di situ kan dalam soal ini ya. Nah, di sini kan dalam soal ini dikatakan ya bahwa Pak Raden itu sudah kawin ya dan juga memiliki 2 anak. Ya, nah itu nanti kamu patokannya ke sini ya mencari PTKP itu ke sini nih. Nah, ini kan kalau kalau wajib pajaknya sudah kawin, nah ini 4.500.000 per tahun. Ya. Itu kalau yang sudah kawin gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau punya anak ya, kalau punya anak ya, nah ini setiap anaknya adalah ini ya 4.500.000 per tahun ya. Ini adalah satu anak atau ini ya 4.500.000 per tahun ya. Jadi pertama yang harus kalian masukkan itu adalah ini dulu ya, wajib pajak pribadi. Ya ini pertama nih wajib wajib pajak pribadi. Nah, kemudian wajib pajak itu kan dia dalam soal dikatakan sudah ini ya, sudah kawin. Ini kalau sudah kawin ada tambahan lagi 4.500.000 ya. Dan kemudian kalau sudah punya anak ya dan satu anaknya itu adalah ini ya sebesar 4.500.000 rupiah. Nah, itu masukkan. Nah, ini nih, ya perhitungannya seperti ini. Ya, yang pertama kan wajib pajak. Ya, wajib pajak kan ini 54 juta rupiah. Nah, ini ya ini nih. Ya, wajib pajak nih, wajib pajak pribadi ini 54 juta itu masukkan. Ya, 54 juta. Kemudian dalam soal kan Pak Raden sudah menikah. Sudah menikah itu adalah PTKP-nya 4.500.000 itu tinggal masukkan aja. Ya, nah ini kan sudah kawin nih. Ini, di sini kan 4.500.000 itu dimasukkan. Masukkan 4.500.000. Nah, kemudian Pak Raden ini kan punya 2 anak. Ya. Dan dalam soal satu anaknya itu adalah 4.500.000 dan sedangkan dia punya 2 anak, ya tinggal dikalikan aja. Ya, 2 dikali 4.500.000. Ya. Nah, hasilnya adalah ini ya 9 juta. Ya, ini adalah perhitungan PTKP-nya ya, penghasilan tidak kena pajak. Ya, tinggal dijumlahkan saja. Ya, wajib pajak 54 juta ya. Dia sudah kawin 4.500.000 rupiah dan juga ditambah dengan 2 anak. Ya, satu anaknya adalah 4.500.000 dikali 2 9 juta. Ini ditambahkan ya 54 juta rupiah ditambah 4.500.000 ditambah 9 juta ya. Nah, hasilnya adalah ini 67.500.000 rupiah. Nah, ini adalah total dari eh, apa namanya? Total dari penghasilan ya, penghasilan tidak kena pajak. Ini totalnya. Ya, 67.500.000 rupiah. Nah, penghasilan tidak kena pajak itu mengurangi gaji per tahun. Ya, tadi kan kita sudah menghitung ini kan ya. Ini kan gaji per tahunnya ya. 169.542.840 dikurangi dengan PTKP tadi, penghasilan tidak kena pajak. Ya, dikurangi 67.500.000 rupiah. Nah, hasilnya adalah ini ya 102 juta ya 42.840. Nah, ini namanya adalah
penghasilan kena pajak ya, atau disingkat dengan PKP. Ya, jadi mencari PKP itu adalah ya gaji bersih per tahun ya dikurangi dengan PTKP, dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Ya. Nah, dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, itulah namanya PKP ya, atau penghasilan kena kena pajak. Nah, ini ya. Ini adalah penghasilan kena pajak Pak Raden ya sebesar 102.042.840 gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal menghitung ya, tinggal menghitung besarnya PPh ya yang harus dibayarkan oleh Pak Raden ya. Cara perhitungannya adalah seperti ini. Pertama kita fokus ke 50 juta dulu ya sesuai dengan ranting ininya nih. Ya. Di sini kan 50 juta nih. Ya, tarif pajaknya nih 50 juta adalah 5%. Kita masukkan aja ke sini. Ya, 50 juta dikali 5%. Ya, hasilnya adalah 2.500.000 rupiah. Gitu, ya. Nah, kemudian ya kita untuk berlanjut ke sini nih ya. Kita untuk berlanjut ke sini masih bisa ya. Masih ada sisa ya. Tadi kan jumlah PKP-nya kan ini 102.042.840 kan ya. Ini pertama kita fokus ke sini dulu nih ya, ke apa namanya, ke urutan yang nomor satu dulu. Di sini kan 50 juta ya, 50 juta itu adalah tarifnya 5%. Kita masukkan ke sini 50 juta dikali 5% ya. Nah, sekarang kita mau ke urutan yang kedua nih ya. Urutan yang kedua ya, kamu lihatnya adalah dari sini nih ya, dari 250 juta rupiah ya kan. Di situ kan dikatakan ya bahwa PKP-nya adalah 100 ya, 102 juta ya. Ini saya tulis saja ya, PKP-nya 102 juta ya, 42.000 ya, 42.840 840. Nah, ini ya. Ini kan dalam soal nih. Ya, dalam soal PKP-nya adalah ini. Ya, ini PKP-nya nih. PKP-nya segini, ya. Nah, caranya kita fokus ke sini dulu, ya. Kita fokus ke urutan yang pertama dulu. Urutan yang pertama ya itu kan 50 juta. Ya, 50 juta ya dikali 5%. Ini urutan yang pertama. Ya, ini urutan yang pertama nih. Ya, ini 50 juta, ini ke sini ya, 50 juta dikali dengan ini ya, 5%. Nah, seperti ini. Ini ya, 50 juta dikali dengan 5%. Nah, hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 2.500.000 ya. Nah, ini kan 50 juta ya. Nah, ini sekarang kita kurangi ini ya. 102 juta 42.840 itu kira-kira berapa kurangnya ya. Di sini kan ada 102 juta ya, 42.840 ya, itu dikurang dengan 50 juta ya. Ini berapa gitu ya hasilnya ya. Ya, kita coba ya, coba kita hitung dulu ya hasilnya. 102 juta 42.840 ya dikurangi dengan 50 juta. Ya, nah ini hasilnya adalah 52 ya. 52 juta 42.000 ya 840 ya. Nah, ini kan hasilnya kan ini kan ya. Hasilnya kan ini. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ya, masukkan ke level yang kedua. Nah, seperti yang ini.
Nah, nih level yang kedua nih, ini berarti sisanya nih, ya. Sisa pengurangan dari eh, ini dikurangi dengan ini, ya. Kan 102.042.840 dikurangi dengan 50 juta kan hasilnya kan ini. Nah, ini hasil eh, pengurangannya ini, ya ini dikurangi dengan ini, nah itu masuknya adalah ke level yang kedua. Level yang kedua berapa? Level yang kedua adalah 15% gitu. Ya tinggal dimasukkan aja ke sini, ya. 50 juta dikali dengan 5% ini hasilnya, ya 2.500.000, ya. Nah, sedangkan sisanya ya ini sisanya nih, ini merupakan sisa ya, atau eh, pengurangan ya, ini dikurangi dengan ini kan hasilnya adalah ini. Ya sisanya adalah ke sini. Sisanya adalah nanti masuknya adalah ke urutan yang kedua ini. Gitu ya. Oke, ini saya ulangi lagi ya. Cara menghitungnya. Nah, ini kita kan sudah mendapatkan ini, ya sudah mendapatkan PKP. Ya, PKP-nya adalah 102 juta, ya 42.840, ya ini adalah PKP-nya. Nah, PKP ini yang penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini ya, ini saya tulis di sini PKP-nya kan ini. Nah, pertama kita ke sini dulu nih, ya. Nah, karena ke sini kan memenuhi ya, masih masih banyak ya, masih masih banyak lebihnya. Kita ke sini dulu ya, ke 50 juta dulu. 50 juta dikali dengan 5%. Masuk ke sini. Ya, 50 juta dikali dengan 5% lah ini hasilnya. Ya, 2.500.000 ya. Nah, kemudian sisanya ya, nah ini nih 102.042.840 dikurangi dengan 50 juta kan ini hasilnya nih, ya. Sisanya kan segini. Sisanya adalah 52.042.840 dikali, nah dikalinya nanti masuk ke ranking yang kedua ini, ya, ke urutan yang kedua ini. Nah, yang kedua ini urutannya adalah 15%. Nah, sisanya itu ya, atau pengurangan ya, ini dikurangi dengan ini, ya, itu nanti dikalikan dengan ini, dengan 15%. Ya, nah 52.042.840 dikali dengan 15%, hasilnya adalah ini. Ya, 7.806.426. Nah, tinggal ditambahkan. Nah, ditambahkan adalah hasilnya adalah ini. Ya, 10.306.426. Nah, inilah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Pak Raden selama 1 tahun, ya. Nah, kalau ditanyakan ya berapa pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Pak Raden selama sebulan, ya tinggal dibagi aja, ya dibagi dengan 12. Kalau misalkan ditanya lagi berapa PPH atau pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Pak Raden ya selama per minggu, ya tinggal dibagi lagi aja, ya tinggal dibagi 4 gitu ya. Kan 1 tahun kan 12 bulan, ya. Nah, sedangkan kalau per minggu, kalau minggu ya kan, kalau per bulan itu kan ada 4 minggu. Ya, itu nanti disesuaikan dengan soalnya saja ya. Nah, kebetulan kalau dalam soal ini ditanyakan PPH atau pajak penghasilan yang dibayarkan oleh Parden per tahun. Nah, ini berarti ini per tahun nih. Ya, 10.306.426. Ya. Nah, kalau yang ditanyakannya per bulan ya tinggal ini aja nih dibagi 12 hasilnya berapa, ya gitu. Nah, kalau misalkan ditanyakannya per minggu ya hasil yang per bulan tadi dibagi lagi aja, dibagi dengan 4 seperti itu, ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk yang cara menghitung PPH ya, atau pajak penghasilan ya. Dan saya rasa ini kalian tinggal dipelajari saja ya, dipelajari dengan seksama. Saya yakin pasti kalian akan bisa, ya pasti akan paham. Ya dipelajari ya ini dengan seksama, dipahami. Nah, ini alur-alurnya dari mana itu ya. Ini dari mana itu kalian pelajari saja. Kalau kalian mentok, silahkan kalian bertanya ke saya, ya. Boleh bertanya melalui Japri ya, atau WA pribadi ke saya, atau juga melalui GCR juga nggak apa-apa, ya. Melalui GCR, melalui kolom GCR, atau melalui kolom YouTube juga nggak apa-apa, ya silakan ya. Kalau sekiranya ada
bagian-bagian dari perhitungan ini ya ada yang tidak paham ya, dan Bapak menginginkan ya eh, apa namanya, tidak hanya dari penjelasan Bapak saja ya, tetapi kalian juga harus benar-benar memahami ya dari perhitungan-perhitungan ini ya. Ini kan sebenarnya ini gampang ini ya, ini bisa dipelajari ya. Ini dari mana, ini dari mana, ini dari mana, ini dari mana. Kan ini kan alurnya sudah jelas. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak paham, silakan ya, tidak saya harapkan kalian tidak sungkan-sungkan ya untuk bertanya ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, saya tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.